use of do or does. Ya, jadi kita belajar apa bedanya menggunakan do sama does. Oke. On the right side of the whiteboard, do is for I, you, we, they. Jadi kesimpulannya do itu untuk orang pertama. Orang pertama itu maksudnya yang ngomong, saya, gitu. And then orang kedua yang mendengarkan yaitu you. Yes. I orang pertama namanya yang ngomong, and then you yang mendengarkan berarti orang kedua. Lalu do juga digunakan untuk orang ketiga tapi yang tidak tunggal. Ketiga, aku dan kau menjadi suka dan kau, ya. Jadi aku dan kau itu menjadi kami atau kita. Itu juga menggunakan do. Sama orang kalau kita ngerasani orang lain, tapi yang banyak itu tuh mereka tuh itu tingkahnya, ya. Yang lain belajar, dia ke kafe misalnya, nah, itu ngerasani. Bahasa Inggrisnya gosip, bahasa Jawanya ngerasani. Makanya di sana nanti saya terjemahkan menjadi 3 bahasa. Yang pertama E itu English, I itu bahasa Indonesia, Indonesian, and then mother tongue. Mother tongue itu karena saya bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa, maka mother tongue saya adalah bahasa Jawa. Nanti teman-teman kalau disuruh buat contoh sesuai dengan mother tongue-nya, misalnya dari bahasa Madura terjemahkan ke Madura. Kalau yang dari luar Jawa terjemahkan ke bahasanya, ya. Kita belajar 3 languages. Yes, jadi digunakan untuk I, and then you, and then we, and then they. Ada 4, ya. You have to remember about it. And then does. Ini hati-hati bacanya, ya. Misalnya pakai kata what sama does itu bacanya what does. Karena kenapa saya bilang hati-hati? Kelas belah itu ada yang baca what does, ya. Does the woman say. Harusnya what does the woman say dibaca what does the woman say. Kalau yang belakang, ya. Lanjut, ya. Does digunakan untuk orang ketiga tapi yang tunggal. Misalnya he, dia laki-laki, gendernya laki-laki. And then she berarti dia perempuan. It untuk benda. Misalnya yang kita rasanya itu anjir, ya. Anjir, ya. Kan ada, ya, di TikTok, ya. Baik, jadi does digunakan untuk he, she, sama it. Yes. Don't forget about the rising intonation. From the video we learned that if a sentence or a question is short answer, jawabannya pendek, maka di akhir kalimat intonasinya naik, ya. Jangan lupa intonasinya naik, menunjukkan bahwa nanti jawabannya itu cuman yes atau no. Yes. Baik. Contoh, in English we say, saya pakai do dulu, ya. Do you hear me? Me-nya naik. Ya. Do you hear me? Kalau ada demanding begitu, ya. Do you hear me? Ya, itu nanti ada terjemahan seperti itu, ya. Terus dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi apakah kamu dengar saya? Dalam bahasa Jawa itu gimana ngomongnya? Apa kue kerungu, ya betul. Mengharap engkau kembali, ya. Semuanya nyanyi. Jadi hati-hati, ya. Does sudah saya buatkan contoh juga. Example tuh, ya. Does he want to have lunch? Gitu, ya. Lunchnya naik. Apakah dia ingin makan siang? Nah, again, bahasa Jawa itu paling simple. Pengen makan. Bahasa Jawa itu hampir kayak bahasa Inggris. Rising intonation juga. Kalau bahasa Indonesia a bit flat. Pengen makan awakmu, gitu, ya. Agak naik gitu. Oke? After this, you make a sentence with do or does, but in 3 languages. The first one is in English, and then in bahasa Indonesia,
And then in your mother tongue bisa beda-beda kan, asalnya bisa beda-beda ya. Baik. Satu saja nanti kita record karena ini speaking class, maka di record satu-satu gitu ya. Before you mention your sentence, please make sure you mention your name. Jadi nanti kita buat recordnya itu pakai video. Jadi nanti teman-teman ketika nanti diumumkan di akhir semester, loh saya kan angkat tangannya 3 kali Pak, ada videonya buktinya ya. Oke, you understand? Yes, okay. One sentence with to, one sentence with does. Okay, time is yours.